Diceritakan di daerah Roy. Roy itu di daerah Syria. Itu ada satu qadhi mun ayeuna mah hakim. Namina diulang mah namina naon? Hakim. Ada seorang hakim yang ghani, yang kaya. Faja'ahu fakirun yaumu Asyura. Pada tanggal 10 Syura ada satu orang fakir datang ke si hakim tadi anu sugih. Faqala lahu, lalu dia berkata kepada si hakim, a'azzallahul qadhi, semoga engkau wahai qadhi, wahai hakim, Allah muliakan Anda. Ana rajulun fakirun du'yalin, saya ini adalah laki-laki yang fakir, yang punya keluarga, punya anak, punya istri. Wa qad ji'tuka mustashfi'an, dan saya datang kepada Anda meminta syafaat, meminta pertolongan bihurmati hadal yaum, dengan atas kemuliaan hari ini tanggal 10 naon? 10 Syura. Supaya apa? Litu'tiyani asyrata amnani khubzin, supaya engkau bisa memberi kepada saya 10 potong roti, wa khamsata amnani lahmin, dan 5 potong daging, wa dirhamaini, dan uang 2 dirham. Fawa'adahul qadhi, lalu si qadhi, si hakim memberikan janji bidzalik, dengan akan memberi yang diminta, ila waktu duhri, sampai waktu duhur. Kayaknya duhur kadianya kayak wabi pasihan. Faroja'a, lalu si laki-laki yang fakir tadi kembali lagi pada waktu duhur. Ila waktil asri, begitu datang ternyata naon, cek qadhina, cek hakim, kayaknya asar can cair, can dicandak artosna masih di ATM keneh. Ayo orang kaya teh kadang mah 3 artos ieu. Miskin sagala artosna dina ATM. Juga ditarik sumbangan, artosna can nandak na ATM keneh. Ayo be kitu, iraha ga 2 artosna. Mending urang-urang cash duitnya ada di rumah. Falamma waktu asri, ketika sampai waktu asar, lam yuti syai'a, ternyata si hakim ini gak ngasih duit sedikit pun. Gak ngasih duit, gak ngasih roti, gak ngasih daging. Janjinya bohong, gak ngasih apa-apa. Akhirnya bagaimana? Fadhahabal fakiru munkasirul qalbi, lalu si fakir ini pergi dari rumah hakim tersebut dengan merasa sedih, nyeri hati. Kenapa? Merasa dibohongi. Famaro bin nasroniyin jalisin bibabidarihi, lalu ketika dia sedih jalan-jalan ngalangkungan satu rumah orang Nasrani, beragama Nasrani, sedang duduk di depan pintu. Faqala lahu, lalu si orang fakir ini mencoba kasih Nasrani tadi, wahai orang Nasrani, bihaqqi hadal yaum, dengan kemuliaan hari ini, maka berilah aku punya hajat, punya keinginan. Lalu cek Nasrani teh, mahadal yaum, emang dinten ieu dinten naon? Maklum Nasrani teh terangeun ya. Hari ini adalah hari tanggal 10 Syura. Hari ini Allah menurunkan menciptakan langit, bumi. Iyo disebutkan keistimewaan, kehormatan sedekah saayuna seperti sedekah 1 tahun, puasa ayeuna seperti puasa 1 tahun, bisa menghapus dosa selama satu tahun. Diceritakan ku si orang laki-laki ini. Apa kata si Nasrani? Oh begitu, baik kalau begitu. Aku bersumpah demi Allah, dengan kemuliaan hari ini, dengan penghormatan saya pada hari ini 10 Syura, maka saya akan memberi kamu dengan apa? Dengan asyrota akfizati hintotin. Saya akan kasih kamu 10 karung gandum beas mun ayeuna mah. Cek si Nasrani, oh gitu ya. Berarti hari mulia wahai Nasrani. Baik, kalau begitu saya akan kasih kamu 10 karung gandum, wa mi'ata manin min lahmin, dan 100 potong daging, 50 kilo mulanya. Ari potongan daging di Arab teu benten jeung di urang. Di urang mau di parasmanan daging teh sakarieu. Sirina dirhaman dan 20 dirham. Cek si Nasrani, baik kalau begitu. Karena ini hari mulia, saya ingin memuliakan hari ini, maka saya akan kasih kamu 10 karung gandum, 10 karung beas mun ayeuna mah, dengan daging 100 potong dan 20 dirham, 200.000, 2 juta lah mun ayeuna namanya. Dan saya berjanji, kata si Nasrani, selama kamu hidup dan saya hidup, maka saya akan kasih kamu setiap bulan seperti ini. Bukan hanya bulan Muharram saja, bukan hanya tanggal 10 Syura saja, tapi setiap bulan. Akhirnya apa yang terjadi? Falamma jannal lail, ketika malam tiba, si qadhi ini tidur. Pas tidur dia mimpi, seolah-olah dia itu melihat ada 2
kaisar atau dua naon namanya istana. Yang mana istana ini yang satu ada suara begini, hai qadi, hai hakim, angkat kepalamu. Begitu mengangkat kepalanya, dalam mimpinya dia melihat ada dua naon istana. Yang satu labinatan min dhahabin wa labinatan min fiddatin. Yang satu tembok-temboknya, bata-batanya terbuat dari emas dan dari perak. Dan yang satunya min yakutat hamro, dari batu yakut, batu mulia yakut yang berwarna merah. Nya nukilah nukinya. Tapi lebih bagus tuh tinggulilap cak bayangkeun istana rompokna warna beureum kieu tinggulilap anu mana tembus ya bain yabinu zahiru min batini, dari luar ke dalam, dari dalam keluar, tembus katingali saking indahnya. Lalu si hakim ini bilang, ilahi mahadanil qasroni, wahai Tuhanku, ini apa dua apa namanya dua istana ini milik siapa? Dikatakan ini dua istana sebenarnya awalnya milikmu, cuman karena kamu menelantarkan si orang fakir tersebut, maka aku berikan ke si Nasrani, si fulan. Akhirnya dia terbangun sambil kaget, ruas deg-degan, sebab naon? Ya Allah, hanjakal eta si dua istana yang mewah di surga teh ternyata bukan tadinya milik anjeunna, dipasikeun ke orang Nasrani. Akhirnya langsung pagi-paginya pergi ini si qadi teh, si hakim teh datang ke orang Nasrani. Hai Nasrani, iya, kamu apa yang melakukan kebaikan kemarin? Emang kunaon? Saya tadi malam mimpi ente dapat naon? Dua istana, sebenarnya itu milik aku, tapi kamu yang dapat sekarang. Apa sih yang kamu lakukan? Oh begini, kemarin ada orang fakir miskin, dia cerita ke saya minta duit ke kamu, kamu janji malah gak ngasih. Begitu sampai ke saya, maka saya kasih dengan sekian, dan saya janji tiap bulan pun akan saya kasih. Kata si qadi, kalau begitu berapa jumlah yang kau berikan kepada si fakir akan aku beli, biar aku dapat apa? Istana. Apa kata si qadi, si Nasrani, kullu maqbulin ghalin, setiap yang diterima itu mahal, setiap yang diterima itu mahal. Enggak, saya nggak mau menjual. Ente kan Nasrani, mau bisa masuk surga percuma punya dua istana aja mau tiasa diterima. Kalau saya kan Islam, udah berikan saya. Kata si Nasrani, kalau begitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akhirnya si Nasrani itu masuk Islam.